Halo guys, nama aku Bagus Hadi Saputra dari kelompok 5. Halo teman-teman, aku Arsa dengan NIM belakang 333 dari kelompok 5. Halo, nama saya Zal Yuri, bisa dipanggil Al Yuri, dari kelompok 5. Halo, nama saya Zina Hilwana Amalia, biasa dipanggil Hilwa, dari kelompok 5. Halo, saya Dia Almatisari dari kelompok 5. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail modern melalui jaringan minimarket Alfamart. Perusahaan ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, produk perawatan pribadi, produk kesehatan, serta berbagai layanan pembayaran dan transaksi digital. Dengan konsep toko yang mudah dijangkau dan berlokasi dekat dengan pemukiman masyarakat, Alfamart berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja bagi konsumennya. Didirikan pada tahun 1989, AMRT telah berkembang menjadi salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki ribuan gerai yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga daerah yang sedang berkembang. Keberhasilan perusahaan dalam memperluas jaringan usahanya didukung oleh sistem distribusi dan logistik yang terintegrasi, sehingga mampu menjaga ketersediaan produk dan memberikan pelayanan yang konsisten kepada pelanggan. Selain berfokus pada penjualan produk kebutuhan sehari-hari, AMRT juga memiliki inovasi dengan pengembangan berbagai layanan tambahan, seperti pembayaran tagihan, pembelian tiket, layanan keuangan digital, dan integrasi pada platform digital. Melalui berbagai inovasi tersebut, perusahaan berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Dalam jaringan yang luas, kekuatan merek yang kuat, dan kemampuan operasional yang baik, AMRT berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri retail modern di Indonesia. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan melakukan analisis terhadap PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT untuk memahami kondisi bisnis, tingkat daya saing, serta posisi strategis perusahaan dalam industri retail modern. Analisis ini akan menggunakan beberapa alat analisis strategis, yaitu Porter 5 Forces untuk mengidentifikasi tingkat kesaingan dalam industri, analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan, matriks IE atau matriks internal eksternal untuk menentukan posisi strategis perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal, serta matriks PCG untuk melihat posisi bisnis perusahaan berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Melalui
analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi perusahaan serta strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis IMRT di masa mendatang. Selamat pagi Mbak Ewa. Sebelumnya saya memanggil Mbak Ewa di sini untuk mengevaluasi posisi strategis PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk di tahun 2026 ini. Menurut Mbak Ewa gimana ya? Jadi seperti ini Bapak, sebagai pembuka, kita perlu mencatat bahwa Alfamart saat ini menjadi salah satu pemimpin terbesar di pasar retail di Indonesia. Nah, dengan fokus utamanya yaitu pada sektor consumer goods. Nah, hal ini terlihat dari luasnya jaringan distribusi serta ribuan gerai aktif yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga mampu menjangkau kebutuhan konsumen secara lebih cepat dan efisien. Nah, lalu dengan posisi tersebut, Alfamart memiliki kekuatan yang cukup besar dengan mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan di industri retail modern. Berdasarkan analisis Porter 5 Forecast, kekuatan tawar-menawar termasuk terhadap perusahaan tergolong cukup rendah karena perusahaan memiliki skala ekonomi yang besar dan jaringan distribusi yang luas. Nah, kondisi tersebut membuat perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan kerjasama maupun harga dengan pemasok. Nah, dengan demikian, ancaman produk substitusi dari platform e-commerce masih tergolong tinggi karena konsumen saat ini memiliki banyak alternatif belanja yang lebih praktis, cepat, dan kompetitif dari sisi harga. Benar, itulah mengapa dalam SWOT analisis, kekuatan utama perusahaan adalah brand awareness yang sudah kuat sehingga lebih mudah menarik dan mempertahankan konsumen. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan berupa biaya operasional, gerai fisik yang terus meningkat dan dapat mempengaruhi efisiensi perusahaan. Nah, melihat posisi perusahaan pada saat ini yaitu pada BCG Matrix. Nah, unit bisnis digital yang kita miliki saat ini tuh Pak mulai bergerak masuk ke area start yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi serta potensi perkembangan yang sangat besar ke depannya. Oleh karena itu ya Pak ya, perusahaan itu perlu terus melakukan ekspansi dan pengembangan, baik melalui peningkatan inovasi layanan, perluasan pasar, maupun pengaturan strategi digital, agar posisi tersebut dapat dipertahankan dan terus berkembang secara optimal. Oh, oke Mbak. Saya rasa saya setuju. Kita akan fokus pada integrasi omnichannel antara toko fisik dan aplikasi digital. Oke baik Pak, kami akan memantau KPI utama, yaitu pertumbuhan laba bersih dan tingkat retensi pelanggan di aplikasi sebagai indikator keberhasilan kinerja bisnis dan loyalitas pelanggan. Dengan pemantauan tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Jika dalam 6 bulan target ini belum tercapai, perusahaan perlu segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan korektif. Strategi promosi juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar agar target dapat lebih mudah dicapai. Untuk mendukung hal tersebut, saya telah menyiapkan alokasi budget sebesar 40% untuk pengembangan teknologi informasi dan 30% untuk efisiensi energi di gerai. Oke Mbak, secara struktur organisasi, kami akan membentuk tim respon cepat khusus di bidang logistik untuk memastikan ketersediaan stok tetap terjaga di setiap wilayah. Tim ini bertugas memantau distribusi dan barang secara berkala, menangani kendala pengiriman serta memastikan proses penyaluran berjalan tepat waktu dan efisien. Selain itu, tim ini juga memperkuat koordinasi antar bidang operasional dan distribusi agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi, tidak kekurangan secara stok dan terjadi di wilayah tertentu. Kami juga memperkuat budaya organisasi melalui pelatihan digital mindset bagi seluruh kepala toko agar selaras dengan strategi